Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali bertemu dengan mata pelajaran ekonomi ya. Sebelum ke mata pelajaran, marilah kita berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Duduk siap. Sebelum belajar alangkah baiknya melalui berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Ibu akan mengecek siapa saja yang hadir di kelas. Jihad, izin. Ada suratnya? Ke wali kelas, terima kasih. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat? Alhamdulillah. Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ke kegiatan inti, Ibu mau bertanya dulu. Siapa yang tahu definisi pasar? Boleh? Nur Laila. Tempat bertemunya penjual dengan pembeli, di mana penjual dan pembeli itu melakukan transaksi barang. Betul. Tepuk tangan. Selanjutnya ada yang tahu apa itu harga? Boleh. Jumlah uang yang dibebankan untuk pada seorang pembeli, jadi sesuai dengan harga. Harga itu sesuai dengan apa yang kita beli. Tapi kita yang membeli suatu barang dengan harga Rp3.000, maka harga Rp3.000 itu termasuk dalam harga real. Karena kan ada harga nominalnya adalah harga Rp3.000, sementara harganya adalah dengan cara membeli mendapatkan surat gorengan pada Rp3.000. Boleh. Tepuk tangan. Bahan ajar yang akan kita bahas itu tentang pasar dan terbentuknya harga pasar. Di mana tujuan pembelajaran ini adalah peserta didik mampu menjelaskan permintaan, penawaran, pasar, dan harga. Selanjutnya, peserta didik juga mampu menganalisis konsep terbentuknya harga pasar. Di mana di sini ada pengertian pasar dapat diartikan sebagai tempat transaksi bertemunya penjual dan pembeli di pasar tradisional. Dan pengertian permintaan di sini keinginan yang disertai oleh kemampuan untuk membeli suatu barang atau jasa dengan harga dan tingkat tertentu, dengan harga dan waktu tertentu ya. Dimana kalau misalkan permintaan ini naik, maka harga barang akan turun. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Di antaranya selera konsumen, harga barang, jumlah penduduk, pendapatan masyarakat, dan intensitas kebutuhan. Penawaran di sini adalah jumlah barang dan jasa yang tersedia dapat ditawarkan kepada konsumen dari produsen dengan harga tertentu dan waktu tertentu juga. Jadi misalkan kalau kita contohnya pergi ke pasar, produsen menawarkan barang ya kepada konsumen. Nah, dengan harga tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, keinginan pengusaha, permintaan atau minat pembelian, pengembangan produk, dan juga ada pajaknya. Harga, menurut Cash dan Fire and Oster, harga adalah angka jual produk per unit yang mencerminkan angka yang bersedia dibayar oleh masyarakat. Sedangkan menurut Kotler dan
Armstrong, harga adalah jumlah uang yang dibebankan untuk satu produk saja. Di sini ada produsen, di mana si produsen ini mengharapkan harga yang setinggi-tingginya dan konsumen mengharapkan harga yang serendah-rendahnya. Terjadilah tawar-menawar antara produsen dan konsumen. Melakukan tawar-menawar sehingga tawar-menawar ini akan memunculkan harga kesepakatan yang disebut dengan harga pasar. Sebelum ke kegiatan inti, menonton tayangan ini. Tolong disimak baik-baik. Rumus yang digunakan dalam menghitungnya. Rumus yang digunakan seperti ini, di mana P adalah harga, P1 itu harga diketahui 1, atau kamu bisa menyebutnya dengan harga awal. Kemudian ada P2, itu harga diketahui 2, atau harga perubahan. Kalau P aja itu harga, ya. Sedangkan untuk Q merupakan Q adalah jumlah barang. Q1 itu jumlah barang diketahui 1, atau jumlah barang awal. Dan Q2 itu jumlah barang diketahui 2, atau jumlah perubahan naik dan turun. Ada contoh soalnya. Aku membeli kaos dengan harga kaos per unit di toko online ini sebesar Rp100.000. Aku akan membeli sebanyak 200 unit. Tetapi selang beberapa jam ada diskon dari toko online tersebut dengan harga Rp200.000 per unitnya. Sehingga aku akan membeli sejumlah 400 unit. Berdasarkan harga tersebut, dalam berapa unit permintaan B dan CD, di mana langkah awal yang harus kamu lakukan yaitu mendengarkan permintaan ini. Dalam hal tadi, harga awal atau B1 Sekarang kita hitung. Ini diketahuinya ya. kemudian ada jumlah barang awal atau I1 dan jumlah barang tambahan atau I2 400 unit. Setelah kita menjabarkannya, kita bisa langsung memasukkan ke bentuk Lihat angkanya baik-baik. Kemudian setelah itu dikali ulang dan didapatkan hasil 200 P kurang 20 juta sama dengan minus 20 ditambah 4 juta. Selanjutnya kita luas ke kanan yang 200 P sama minus 20 ditambah 4 juta ditambah 20 juta sehingga didapat 200 P sama dengan minus 20 ditambah 24 juta. Kemudian angka 200 bisa diberikan menjadi pembagi seperti ini. Dan didapat P sama dengan minus 20 akan tambah 24 juta per 200 sehingga fungsi permintaannya menjadi PD sama dengan minus 200 tambah 125. Nah, cara cepatnya. Lihat cara cepatnya. Kemudian kita menyisihkan juga I2 atau jumlah 2 dikurangi dengan I1 atau jumlah 1 untuk mencari kesamaan P. Selanjutnya kita cari hasilnya antara I1 dikalikan I2 dikurangi P1 dikalikan I2. Oke, langsung saja ya kita praktekkan dengan soal yang sama seperti di atas. Di mana P2 itu 80.000, P1 100.000. Tadi ini ya yang hasil diketahuinya. Dengan
I sama dengan 1.1 per 100P ditambah 1.200. Hasil ini sama dengan hasil rumus yang kamu gunakan di awal tadi. Wah, jadi mudah bukan? Oke, sekian dulu pembelajaran kita kali ini ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menyimak videonya. Ibu akan mengelompokkan kalian sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sok silahkan bergabung dengan kelompoknya masing-masing yang sudah dibentuk kemarin. Kelompok satu mana kelompok satu? Ini kelompok 6. Silahkan, di situ ada beberapa pertanyaan. Silahkan diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Boleh. Sudah ya? Kita presentasikan. Kelompok pertama silahkan maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang penawaran dan lain sebagainya. Di sini ada saya, Nur Laila, ada juga si Alia dan si Ilham. Yang pertama, saya akan mempresentasikan jelaskan apa yang dimaksud dengan pasar, permintaan, penawaran, dan transaksi. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dengan pembeli, transaksi. Jadi di pasar itu sangat banyak penjual dan juga banyak pembeli. Mereka bertemu di tempat tersebut untuk apa? Untuk melakukan transaksi atau bisa dengan tawar-menawar dan sebagainya. Yang kedua ada permintaan. Permintaan adalah suatu proses dalam meminta sesuatu atau sejumlah barang yang dibeli atau diminta. Jadi kita ke pasar, terus membeli suatu barang atau meminta, melihat contoh yang mau dibelinya itu adalah baju. Jadi kita ke pasar yang di situ banyak penjual bajunya. Nah, pada suatu harga dan waktu tertentu. Jadi dengan harga tertentu dan waktu tertentu. Yang ketiga ada penawaran. Penawaran adalah tawaran untuk menetapkan label harga oleh individu atau bisnis untuk suatu produk atau permintaan agar sesuatu dilakukan. Jadi terjadi tawar-menawar, yaitu tawar-menawar itu adalah suatu proses di mana konsumen ingin harga yang serendah-rendahnya dan produsen ingin harga yang setinggi-tingginya. Namun, kedua dari itu, dari konsumen dan produsen itu memiliki keuntungan dan kerugian masing-masing. Jadi, di dalam tawar-menawar itu adalah memerlukan untuk adanya keuntungan. Yang ketiga adalah harga. Harga adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang. Seperti zaman dulu belum ada uang, jadi memakai barang. Seperti contoh beras ditukar dengan makanan. Nah, itu bisa disebut dengan harga atau standar harga. Tetapi di zaman sekarang kita telah menggunakan uang untuk membeli apapun. Tetapi jika di zaman dulu itu berbeda. Jadi saya akan mempresentasikan yang nomor 3, yaitu carilah informasi mengenai contoh nyata dari 5 faktor yang mempengaruhi permintaan. Di sini ada harga barang lain. Harga barang lain ini contohnya seperti di toko A memiliki jenis baju yang sama di toko B, seperti contohnya kebaya atau kemeja ya. Tetapi harga baju tersebut lebih murah di toko B. Nah, jadi si konsumen ini lebih banyak yang datang ke toko B daripada ke toko A. Karena apa? Karena harga barangnya lebih murah di toko B daripada di toko A. Yang kedua ada tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan ini contohnya seperti pendapatan nasional Indonesia pada tahun 2023 adalah 17,187 triliun. Jadi pada saat itu tingkat pendapatan di negara kita ini adalah dengan harga seperti itu. Lalu ada selera masyarakat. Selera masyarakat di Indonesia biasanya seperti ingin baju yang bagus tapi harga yang murah. Terus ingin makanan yang lezat tetapi
di sini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, seperti contohnya harga barang itu sendiri. Harga barang itu sendiri seperti baju. Baju itu asalnya 100.000, namun oleh konsumen ditawar harganya menjadi 80.000. Nah, dengan adanya itu konsumen mendapatkan keinginannya dan produsen juga mendapatkan keuntungan sesuai dengan persetujuan masing-masing. Lalu ada contoh perkembangan teknologi, adalah contohnya seperti teknologi dari masa ke masa yang dulunya menggunakan manual, sekarang menggunakan teknologi yang lebih modern dan canggih. Lalu ada juga contoh biaya produksi, yaitu kendaraan, mesin, bahan baku, gaji karyawan, dan lainnya. Biaya produksi ini adalah biaya untuk menghasilkan produk dengan Waktunya mepet. proses-proses seperti bahan baku. Seperti kita ingin membuat makanan harus ada nama. bahan bakunya. Seperti jika kita punya perusahaan harus ada karyawan dan karyawan tersebut digaji. Lalu ada juga contoh dari Satu pertanyaan harga ya, barang. satu pertanyaan. Seperti konsumen dapat memprediksi harga barang di pasaran. Contohnya seperti harga baju sekarang pasaran 100.000, konsumen itu sudah mengetahuinya dengan harga pasaran tersebut. Lalu ada juga keuntungan. Nanti nanyanya kalau mau nanya mau baru Keuntungan yang sudah diprediksi, hari ini. seperti contohnya produsen dapat memprediksi keuntungan yang didapatkan karena konsumen banyak yang datang ke produsen tersebut untuk membeli produk. Lalu dia sudah memprediksi keuntungan yang didapat untuk bulan ini atau hari ini. Lalu ada juga yang ketujuh, yaitu penawaran yang terpengaruh peristiwa alam dan mereka menjelaskannya. Nah, di sini ada penawaran yang terpengaruh dalam peristiwa alam ini, seperti contohnya iklim dan cuaca yang tidak menentu. Nah, seperti sekarang cuacanya lagi kemarau, maka cenderung menggagalkan panen padi. Dampaknya jumlah besar yang ditawarkan di pasar akan berkurang. Jadi di pasar tersebut jumlah padi yang ditawarkan itu akan berkurang. Dan sekarang yang ada juga yang nomor ke-8. Buatlah karangan cerita tentang masalah permintaan, penawaran, dan harga lingkungan sehari-hari. Nah, di sini saya menceritakan contoh dari penawaran. Produsen ingin keuntungan yang tingginya, sedangkan konsumen ingin harga yang serendah-rendahnya. Seperti Pak Ahmad jualan baju dengan harga 150.000, baik kemeja atau kaos. Namun ada juga konsumen yang menawar dengan harga 90.000 rupiah. Pak Ahmad menolak tawaran dari konsumen tersebut karena harga terlalu rendah, sedangkan Pak Ahmad ingin meraih keuntungan yang lumayan tinggi. Lalu Pak Ahmad menawarkan harga kepada konsumen sebanyak 120.000. Konsumen pun setuju dengan penawaran Pak Ahmad tersebut, dan dari itulah terbentuk harga pasar dan tawar menawar. Sekian presentasi dari kami. Maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama adalah biaya produksi. Kenapa biaya produksi mempengaruhi penawaran? Karena semakin besar biaya produksi yang dikeluarkan, semakin tinggi harga yang dikeluarkan dalam biaya produksi tersebut, maka harga yang dikeluarkan untuk konsumen juga akan semakin tinggi. Maka dalam itu mempengaruhi permintaan yang semakin tinggi, permintaan akan semakin rendah dan penawarannya semakin tinggi, kan? Itu menyebabkan biaya produksi sangatlah berpengaruh terhadap penawaran dan permintaan, sehingga produsen diperbaikan atau lebih baik memberikan biaya produksi yang lebih murah. Karena dari mulai bahan bakunya, dia harus memiliki perbandingan dari tempat A mana yang lebih murah, dari tempat B mana yang lebih murah. Jadi dia harus memilih tempat yang lebih murah tapi kualitas sama. Transportasi, jalan, infrastruktur dan lain juga mempengaruhinya. Itu juga menjadi salah satu patokan. Letak geografis mempengaruhi biaya produksi. Semakin letak geografis kita strategis, maka biaya produksinya akan semakin murah. Yang kedua adalah contoh jumlah produsen. Semakin banyak jumlah produsen pembuat suatu produk, masyarakat semakin memiliki lebih banyak pilihan. Di mana yang lebih baik, di mana yang lebih murah, di mana yang lebih berkualitas, di mana masyarakat mengingat kedua hal. Pertama kualitas, kedua murah. Dengan hal tersebut, maka diperbaikan. Seorang produsen itu harus memiliki inovatif, kreatif yang lebih tinggi, sehingga mendapatkan atau menghasilkan produksi untuk konsumen dan distribusi
produksi yang lebih baik. Pemikiran, kecerdasan seseorang itu tidak hanya dalam suatu bahan baku, produksinya juga harus lebih baik, distribusinya harus memiliki biaya murah, biaya produksinya biaya murah, sehingga mereka bisa meminimalisasi atau efisiensi bahan baku yang digunakan dan menjadikan salah satu daya saing yang lebih tinggi dari jumlah produsen yang banyak tersebut. Yang ketiga adalah kemajuan teknologi. Masyarakat memiliki kemajuan teknologi yang berbeda-beda. Contohnya, negara luar negeri lebih memiliki kemajuan teknologi yang lebih tinggi dikarenakan kecerdasan sumber daya manusia yang lebih tinggi lagi dibandingkan sumber daya manusia negara berkembang. Dengan kemajuan teknologi, produksi yang tadinya hanya digunakan oleh masyarakat seperti tadinya membuat suatu tas kita gunakan sebagai rajutan, itu kan semakin lama. Yang kita beli adalah jual jasa. Barang memang seperti harganya murah, tapi jasa yang lebih tinggi. Dan dari hal tersebut, kemajuan teknologi yang semakin tinggi akan menyebabkan produktivitas atau jumlah kuantitas produk lebih banyak dan penawaran akan lebih meningkat. Karena semakin banyak penawaran, semakin flasher ataupun diskon, harganya juga lebih murah dan sebagainya. Yang ketujuh adalah tuliskan penawaran yang terpengaruh peristiwa alam. Peristiwa alam sangatlah berpengaruh dari mulai bencana alam, terus iklim yang dikarenakan kerusakan manusia. Itu sebenarnya dikarenakan manusia sendiri. Terlalu banyak transportasi, terlalu banyak cuaca yang disebabkan oleh manusia, pembakaran hutan sembarangan, itu menyebabkan biaya produksi atau mempengaruhi penawaran. Pertama, contoh dalam biaya adalah harga cabai dari mulai 30.000 per kilo bisa mencapai 100 sampai 120.000 per kilo dikarenakan kondisi alam di mana seorang petani kesulitan membudidayakan cabai tersebut yang tadinya biasanya 1 tahun ataupun 1 kali panen dapat 3 kintal 4 kintal, ini mungkin dalam persentase antara 20% 1 kintal atau mungkin 20 kilogram. Karena hal tersebut, karena panen gagal, harga naik, kelangkaan tinggi, sehingga menyebabkan permintaan yang meningkat, penawaran tidak dimaksudkan dengan harganya tinggi. Semakin harga tinggi, permintaan pun akan semakin rendah. Tapi walaupun permintaan meningkat, tapi penawaran akan semakin. Yang kedelapan adalah kita harus penawaran. Karangan cerita tentang pasar, permintaan, penawaran. Penawaran harga pasar. Harga yang ditentukan oleh sesuatu, seperti bagaimana nilai guna yang terbaik. Permintaan juga banyak, ada permintaan secara absolut, efisiensi dan lain-lainnya. Yang ketiga adalah dari yang terdapat tersebut menyatakan ketika suatu produsen menjual ke distributor dalam bentuk barang, yaitu sayuran dan daging, mereka juga tidak langsung distribusi memilih produsen yang lebih murah. Konsumen dari sana kita berpikir lebih tinggi lagi. Daya saing semakin tinggi. Jadi cara berpikir bisnis kita itu benar-benar digunakan. Gimana kita berpikir tinggi? Gimana bagaimana cara kita membuat suatu produk dengan harga murah, biaya yang lebih murah dan sebagainya. Dimana pasar itu kan tadi disebut pasar jual-beli. Kenapa ada kenapa harus disebut pasar? Ternyata sementara pasar itu banyak tempat dengan terjadinya transaksi jual-beli. Setiap orang pasti beda harga. Yang satu dan satu kan produsen pengen harganya lebih tinggi, terus banyak-banyaknya. Konsumen pengen kualitas lebih banyak, terus harga juga rendah. Dari hal tersebut, pasar menjadi salah satu tempat transaksi. Terjadi kesepakatan harga, maka itulah bentuknya harga. Kadang-kadang permintaan tinggi, penawaran dari semacam apa? Hari raya. Kenapa hari raya menjadi permintaan tinggi? Karena pertama, permintaan itu kadang-kadang hari raya itu permintaan semakin melonjak. Sementara barang yang kita butuhkan tidak ada. Itu yang menyebabkan harga naik atau naik harga. Sebenarnya harga juga ada di harga ikannya. Dan ada dua faktor lain yang mempengaruhi dari harga, seperti kualitas infrastruktur. Jalan raya yang kurang bagus menyebabkan transportasi bisa menyebabkan kerusakan barang. Dan yang adalah bahwa dari tersebut adalah produsen menjual ke distributor dalam bentuk barang, yaitu sayuran kan ke konsumen. Dari pengeluaran kita banyaknya. Dari distribusi itu disebutkan toko di pasar, distribusi secara langsung ataupun tidak langsung. Itu memberikan memilih banyak masyarakat untuk membeli di mana distribusi terbaik. Dari hal itu sehingga penawarannya akan semakin di mana di pasar terjadinya penawaran. Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kepada semuanya
yang telah berani dan bisa mempresentasikan apa yang sudah didiskusikan. Ibu ucapkan sekali lagi terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, selanjutnya kita adakan kuis. Silahkan, waktunya 15 menit dari sekarang. Kalau beres, ditukar dengan temannya. Ditukar dengan temannya. Bacakan dari Nur Laila, nomor 1. Apa permintaan? Jumlah barang Jawabannya adalah A. Nomor 2, Trika. Maka jumlah barang yang diminta turun. C. 10. apabila harga naik maka jumlah barang yang ditawarkan naik. Apabila harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan turun. Itu D. Cung yang betul 10. 9. 1. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih semuanya telah melaksanakan post test atau kuis dengan baik. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Acungkan tangan kalau bisa. Boleh. Silahkan berdiri. Ya, di situ. Harga pasar berubah sesuai dengan kualitas faktor produksi. Jadi kesimpulannya adalah harga pasar itu dipengaruhi oleh kondisi alam. Kondisi alam adalah merupakan faktor utama dari hal apapun. Karena bahan baku merupakan salah satu yang bahan pendukungnya adalah alam. Jadi sehingga kesimpulannya apapun harganya dilakukan dengan transaksi di pasar, di mana pasar pun memiliki pengaruh yang besar terhadap ketetapan ataupun harga keseimbangan harga tersebut. Dengan tingginya harga keseimbangan harga tersebut, maka kita juga harus menjaga alam. Betapa pentingnya alam, menjaga sumber daya alam dari mulai sumber daya alam dan meningkatkan sumber daya manusia agar kestabilan dalam harga di pasar tetap terjaga. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan. Ada yang menyimpulkan pembelajaran hari ini seperti apa? Sok, silahkan. Berdiri, berdiri. Sok. Yang intinya pembelajaran ini menyenangkan dan untuk kita cukup mendapat pelajaran yang baik tentang ya seperti bernegosiasi di pasar dan lain-lainnya. Tepuk tangan. Nah, alhamdulillah ya pembelajaran hari ini berjalan lancar. Untuk hari yang akan datang, Ibu akan menerangkan tentang uang, lembaga keuangan, pasar modal, dan OJK. Untuk hari ini sampai di sini dulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Duduk siap. Siap. Pulang alangkah baiknya berenang berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi